Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak karunia nikmat. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita mampu menjaganya dan senantiasa taat bersyukur kepadanya. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan alam suri tauladan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada para keluarganya, sahabatnya, dan kita selalu umatnya, mudah-mudahan diberikan syafaat di yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah kita masih bertemu, artinya berarti kita masih ada umur, diberi umur yang panjang. Di dalam hadis dijelaskan khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Di dalam hadis dijelaskan sebaik-baiknya manusia adalah yang umurnya panjang dan kebaikannya juga ada. Dan seburuk-buruknya manusia dikasih umur panjang malah digunakan untuk bermaksiat. Alhamdulillah min dzalik. Dan kita yang alhamdulillah masih diberikan umur yang panjang, masih sehat, masih digunakan dengan yang paling baik, yaitu dengan menuntut ilmu. Banyak orang berkata memang benar, satu di antara ibadah yang paling lama dan pahalanya besar adalah menikah. Satu di antara ibadah-ibadah yang paling besar pahalanya dan yang paling lama, bercandanya aja ibadah, ngobrolnya juga ibadah, itu adalah dua orang yang menikah antara wanita dan laki-laki. Tapi tidak jauh penting lagi, tidak jauh besar lagi pahalanya, yaitu kita menuntut ilmu. Itu lebih besar lagi pahalanya daripada menikah tersebut. Nah, kita sekarang alhamdulillah Allah takdirkan ada di dalam majlis ilmu. Majlis ilmu itu bayang-bayangannya, kalau kita membayang-bayangkan seperti apa sih? Ya seperti raudhah min riyadil jinan atau min riyadil jannah. Taman-tamannya surga, dan mudah-mudahan di dunia kita sudah masuk ke taman surga, maka di akhirat kita tinggal masuk surga. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum masuk kita baca kitab Safinah, sedikit hadis lagi daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Atadruna manil muflis? Atadruna manil muflis? Apakah kalian tahu orang yang rugi?" Jadi suatu saat Rasulullah seperti biasa menjelaskan ilmunya di depan para sahabat tentang orang yang rugi, tentang orang yang muflis. Kemudian para sahabat menjawab, malam dirhama walau mata, yaitu orang yang tidak memiliki dirham dan tidak memiliki perhiasan, orang yang bangkrut. Tetapi yang dimaksud Rasulullah bukan seperti itu. Yang dimaksud Rasulullah al-muflisu min ummati mayyati yaumal qiyamah bis-sholati was-siyami waz-zakati. Jadi orang yang bangkrut pada hari kiamat nanti adalah orang yang datang dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya. Bangkrut. Kenapa bangkrut? Karena di dunianya dia pernah waqad syatama hadza, waqad akala mal hadza, waqad daraba hadza. Jadi ternyata orang yang bangkrut tadi membawa sholat, membawa puasa, membawa zakat, namun ketika di dunia dia sering mencaci maki orang, dia sering menjolimi orang, dia sering memakan hartanya orang lain, dia sering memukul orang lain, berbuat zalim. Nah itu. Jadi ternyata orang yang bangkrut sesungguhnya, walaupun dia punya amalan ibadah besar, dengan sholatnya, dengan puasanya, dengan zakatnya, namun ternyata interaksi dengan manusia jelek. Jadi kan kita hubungan kita dengan Allah vertikal, dengan horizontal harus diperbaiki terus. Jangan sampai kepada Allah baik, tapi kepada manusia jelek.
dia datang pada hari kiamat dengan keadaan yang merugi, belum sempat minta maaf, belum sempat kembalikan hartanya yang dicuri, belum sempat ya minta ridhonya orang karena memukul. Kalau kita menghubungi orang, menjolimi orang, nanti tembak dulu. Kemudian di akhirat dihukumnya orang. Ketika orang ini merasa dia ahli surga, namun urusan dengan manusianya belum beres, maka yang tadi diambil hartanya, yang tadi dipukul orangnya, yang tadi dicaci maki orangnya, meminta kepada Allah, saya nggak ridho sama dia. Orang yang tadi dengan sholat, maka dengan sholat, dengan puasa, dengan zakatnya, ditimpakan pahalanya kepada orang yang protes tadi. Sini yang protes kaki dikasih pahala, sini dikasih pahala, terus sampai orang tadi dengan sholat, zakat, puasanya dan lain-lain habis pahalanya. Kosong jadi nol. Sedangkan orang yang menuntut tadi masih ada. Bagaimana kira-kiranya? Ya sudah, orang yang masih ada tadi yang menuntut karena punya salah, maka kesalahan orang-orang tadi yang menuntut ditimpakan kepada orang tadi, dan orang tadi malah di akhirat mendapatkan dosa-dosa yang banyak. Namun karena tidak baik hubungannya dengan manusia. Jadi tidak cukup Pak kita baik pada Allah, tapi pada manusia karena tidak sama sekali baik, atau bahkan mengganggu, atau bahkan menjolimi dan lain dan sebagainya. Maka belum Allah kita perbaiki, belum ada kita perbaiki. Dalam hadis saya dijelaskan, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim yang sejati, yang sesungguhnya adalah orang yang menyelamatkan dirinya dari ucapannya dan perbuatannya. Makanya kita segala aktivitas kita per detik, per menit, per jam, per hari itu tetap diawasi malaikat, dicatat. Kita lagi ngapain, berkata apa, ngambil harta orang lain atau menjolimi orang lain, bohongin orang lain, dicatat semuanya. Nah dari sekarang kita balik rubah hidup kita agar lebih baik, kepada Allah baik, kepada manusia baik. Jangan kebalik. Pada Allah baik, pada manusia tidak baik. Jadi kita perbaiki hubungan kita kepada Allah dan kepada manusia. Semoga sekarang manusia udah banyak baca. Cuman kita jangan didikte oleh keadaan manusia lain. Nah, kita biasanya hukum sosial kita, hukum di antara warga atau masyarakat. Kalau dia jahat, gak pernah perhatian, gak pernah baikin saya, ya ngapain saya baikin sama dia? Ngapain saya berbuat baik sama dia? Ngapain saya ngomong sama dia? Nah, Islam kan begitu. Islam itu senantiasa menyuruh berbuat baik. Jadi jangan sampai orang lain gak baik, kita ikutan gak baik, ya sama-sama jelek. Walaupun orang lain tidak baik sama kita senantiasa baik pada orang lain. Jadi kebaikan dibalas dengan kebaikan itu normal. Orang baik ngasih mangga, kita ngasih durian atau ngasih semangka, ya wajar. Dia ngasih hadiah sama kita berupa sendal bagus atau sepatu, kita bagi lagi besoknya ngasih uang atau ngasih apa, ya wajar. Baik dengan kebaikan harus begitu. Tapi yang kebaikan sesungguhnya orang yang jahat sama kita, orang yang berkelakuan tidak baik sama kita, maka kita harus perbaiki dia. Artinya terus sambung silaturahmi. Sebagaimana Rasulullah SAW dicaci maki, dihina, difitnah, tetap Nabi Muhammad senantiasa menjalin hubungannya dengan baik. Maka dari itu, mari hidup kita lebih digunakan untuk yang hal-hal yang positif, yang baik. Ya ada orang lain gak baik sama kita, yang penting kita baik kepada orang lain. Karena itu disuruh oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis lain disebutkan, "Kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah." Barang siapa yang beriman pada Allah dan pada hari akhir, hari kiamat, maka muliakanlah tamunya. Ternyata tamunya orang yang kita gak suka, banyak masalahnya. Tetap kita bukan lihat orangnya, tapi lihat pelajaran agama kita. Lihat Allah dan Rasulullah memerintahkan apa? Yukrim dhaifah, menghormati tamu. Tetap hormati. Begitu juga yukrim jar, tetap menghormati tetangga. Jadi hidup kita hanya didikte
oleh Allah dan Rasulullah. Jangan sampai kita di teori sosial yang nggak baik, ya udah saya nggak baik, dia jahat saya juga jahat. Nah, tidak seperti itu. Karena kalau begitu kita sama-sama orang